Matahari sore menggantung rendah di langit Jakarta, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan aspal jalan. Debu beterbangan setiap kali kendaraan melintas, bercampur dengan bau keringat, knalpot, dan sisa hujan siang tadi. Di tengah hiruk-pikuk kota itulah Rizal melangkah pulang, seorang pria sederhana dengan tubuh kurus dan wajah yang dipenuhi garis kelelahan. Kaos abu-abu yang ia kenakan sudah lama kehilangan warna aslinya. Bagian kerahnya melar, ujung lengannya sobek sedikit, celana hitamnya tampak kusam, dan sandal jepitnya nyaris putus. Namun Rizal tetap berjalan tegak, meski bahunya terasa berat seolah memikul beban lebih dari sekadar tubuhnya sendiri. Seharian penuh ia bekerja sebagai buruh angkut di pasar. Dari subuh hingga menjelang maghrib, punggungnya dipaksa membungkuk, mengangkat karung demi upah yang tak pernah pasti. Setiap langkahnya sore itu terasa nyeri, telapak kakinya panas dan lecet. Namun di genggaman tangannya, ada sesuatu yang membuatnya tetap melangkah. Uang 100.000 rupiah. Ia menggenggam uang itu erat, seolah takut angin saja bisa merebutnya. Alhamdulillah, gumamnya lirih, nyaris tenggelam oleh suara klakson kendaraan. 100.000, cukup buat beli beras, telur, sama tempe. Uang itu bukan angka bagi Rizal. Itu adalah nyawa bagi keluarganya. Di rumah kontrakan sempit yang berdinding papan dan beratapkan seng, istrinya, Sari, pasti sedang menunggu dengan cemas. Dua anak mereka, Alia yang berusia 7 tahun dan Bima yang baru 5, mungkin sudah duduk di lantai, menahan lapar sambil menunggu ayahnya pulang. Rizal membayangkan wajah anak-anaknya yang selalu bersinar ketika melihat nasi mengepul di panci kecil. Ia teringat janji pagi tadi sebelum berangkat kerja. Abi pulang bawa makannya, katanya waktu itu. Langkahnya sedikit dipercepat. Waktu maghrib hampir tiba. Di kepalanya, ia sudah menghitung pengeluaran. Beras sekilo, telur 3 butir, sedikit minyak, dan sambal. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuat keluarga kecilnya tersenyum malam ini. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang mulai menyala. Nafasnya berat, keringat mengalir dari pelipisnya. Rizal mengeluarkan uang itu lagi, merapikannya, lalu memasukkannya kembali ke saku celana dengan hati-hati. Bertahan sedikit lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Sebentar lagi sampai rumah. Ia tak pernah tahu bahwa sore itu, 100.000 rupiah yang ia pegang erat bukan hanya akan menentukan makan malam keluarganya, tetapi juga akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya. Rizal melangkah melewati deretan gedung tinggi yang menjulang angkuh di sisi jalan. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, memantul di kaca hotel berbintang 5 yang berdiri megah di hadapannya. Tempat seperti itu jarang ia dekati. Biasanya ia hanya lewat, menunduk, merasa dirinya terlalu kecil untuk berada di sekitar kemewahan semacam itu. Namun langkahnya terhenti. Di depan pintu hotel, berdiri seorang pria asing dengan pakaian rapi, jubah putih panjang yang bersih, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan mahal yang berkilau terkena cahaya lampu. Wajahnya tampak tegang. Ia mondar-mandir kecil sambil memegang ponsel, sesekali berbicara cepat dalam bahasa yang tidak Rizal pahami. Pria itu terlihat panik. Rizal awalnya berniat melanjutkan langkah. Urusannya bukan dengan orang-orang kaya, pikirnya. Tapi ketika ia sudah hampir melewati pria itu, terdengar suara berat dengan logat asing. "Excuse me, sir, please." Rizal menoleh ragu. "Iya, Pak?" jawabnya pelan. Pria itu mendekat. Wajahnya penuh kecemasan. "My wallet, gone, stolen. I have no money. Taxi, hotel," katanya terbata-bata sambil menunjuk jalan. Rizal mengerutkan kening, berusaha mencerna kata demi kata. "Uang, hilang?" tanyanya memastikan. Pria itu mengangguk cepat. "Yes, I'm from Dubai. First time in Indonesia." Ada jeda sunyi di antara mereka. Di kepala Rizal, suara lain muncul, suara kebutuhan keluarganya. Tangannya refleks menyentuh saku celana tempat uang 100.000 rupiah tersimpan. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Maaf, Pak, saya juga orang susah," kata Rizal jujur. "Saya baru pulang kerja." Pria Dubai itu menunduk sebentar,
lalu menatap Rizal lagi dengan mata yang hampir berkaca-kaca. "I understand, but please, I am afraid. I don't know onion here." Rizal menelan ludah. Ia menoleh ke arah pintu hotel yang besar dan mewah. Ironis, orang sekaya itu, berdiri di depan hotel semewah itu, justru tak punya apa-apa saat ini. Sementara dirinya, pria lusuh dengan sandal jepit, memiliki satu-satunya uang yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. "Berapa ongkos taksi ke hotel Bapak?" tanya Rizal akhirnya. "Not much, but I have zero," jawab pria itu cepat. Rizal terdiam lama. Waktu terasa melambat. Suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, mengalun lembut, menyusup ke hati. Setiap takbir seolah menekan dadanya. "Kalau aku bantu, anak-anakku tidak makan. Kalau aku tidak bantu, orang ini terjebak di negeri asing." Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, Rizal hanya berdoa singkat, "Ya Allah, beri aku petunjuk." Tangannya masih berada di saku celana, menggenggam uang itu erat. Belum tahu bahwa sebentar lagi, ia akan dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidupnya. Azan maghrib semakin jelas terdengar. Suaranya bergema di antara gedung-gedung tinggi, seakan memecah kebisingan kota dan menembus langsung ke dada Rizal. Ia masih berdiri di tempat yang sama, tepat di depan hotel mewah itu, dengan tangan kanan berada di saku celana, menggenggam uang Rp100.000 yang terasa semakin berat dari sebelumnya. Berat bukan karena jumlahnya, tapi karena maknanya. Rizal menunduk. Matanya terpejam sesaat. Dalam benaknya muncul wajah Sari, istrinya, yang selalu berusaha tersenyum meski hidup mereka serba kekurangan. Muncul juga wajah Alia dan Bima, anak-anaknya, yang pagi tadi sempat bertanya polos, "Abi pulang bawa makan, kan?" Dadanya sesak. Di hadapannya, pria asal Dubai itu berdiri gelisah. Sesekali ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah takut sesuatu yang buruk akan terjadi jika ia terlalu lama di tempat itu. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel yang sudah tak berguna tanpa uang. "I don't want trouble," katanya pelan. Suaranya menurun. "I just need help, tonight." Rizal membuka mata. Pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada perbedaan antara pria kaya dan pria miskin, antara turis dan buruh pasar. Yang ada hanya dua manusia yang sama-sama takut dan butuh pertolongan. "Pak," suara Rizal serak, "saya cuma punya uang ini." Ia mengeluarkan lembaran uang dari saku celananya. Uang itu terlihat kusut, bekas keringat, dan sedikit lecek di sudutnya. Rp100.000, hasil keringat seharian penuh. "Ini buat makan keluarga saya malam ini," lanjutnya jujur. "Kalau saya kasih ke Bapak, anak-anak saya nggak makan." Pria Dubai itu terdiam. Wajahnya berubah. Ia memandang uang itu, lalu menatap Rizal dengan mata yang kini benar-benar berkaca-kaca. "You still want to help me?" tanyanya lirih, hampir berbisik. Rizal tersenyum tipis. Senyum yang lahir dari hati yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. "Saya nggak tahu kenapa, Pak," katanya pelan. "Tapi hati saya nggak tenang kalau ninggalin Bapak sendirian di sini." Ia menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangan. "Ambil saja. Pakai buat naik taksi." Tangan pria Dubai itu gemetar saat menerima uang tersebut. Ia menatap Rizal lama, seolah ingin menghafal wajah pria lusuh di depannya. "I swear, I will find you," katanya tegas. "I will return this, more than this." Rizal menggeleng perlahan. "Tidak usah, Pak, saya ikhlas." Taksi akhirnya berhenti di depan hotel. Sopir menoleh bingung, tapi segera mengangguk saat pria Dubai itu menjelaskan singkat. Sebelum masuk ke dalam taksi, pria itu menoleh sekali lagi. "What is your name?" tanyanya. "Rizal." "I will never forget you, Rizal." Taksi itu melaju, lampunya menjauh, hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Rizal berdiri sendirian di pinggir trotoar. Saku celananya kini kosong. Perutnya terasa perih, bukan karena lapar saja, tapi karena kesadaran bahwa ia baru saja pulang tanpa apa-apa. Namun entah mengapa,
Di tengah kekosongan itu, hatinya terasa hangat. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berbisik. Ya Allah, aku titipkan keluargaku pada MU malam ini. Dan dengan langkah berat namun pasrah, Rizal pun berjalan pulang, menuju rumah kecilnya, menuju malam paling sunyi dalam hidupnya. Langit telah gelap sepenuhnya ketika Rizal tiba di gang sempit menuju rumah kontrakannya. Lampu-lampu kecil di depan rumah warga menyala redup, menerangi jalan yang becek dan penuh lubang. Setiap langkah kakinya terasa berat, bukan karena lelah semata, melainkan karena beban di dadanya yang kian menekan. Biasanya, di waktu seperti ini, tangannya sudah menggenggam kantong plastik berisi beras dan telur. Biasanya, ia pulang membawa harapan. Namun malam itu, tangannya kosong, saku celananya kosong, dan hatinya hampir kosong. Dari kejauhan, Rizal melihat pintu rumah kontrakan kecilnya terbuka. Cahaya lampu minyak menyelinap keluar. Di dalam, terdengar suara anak-anak. Abi pulang. Suara Bima terdengar ceria. Alia berlari kecil ke pintu. Abi bawa makan apa? Tanyanya polos, dengan mata penuh harap. Rizal berhenti sejenak di depan pintu. Tenggorokannya tercekat. Ia memaksakan senyum, meski terasa pahit. Masuk dulu, nak, katanya pelan. Di dalam rumah, Sari sedang duduk bersila di lantai. Panci kecil masih kosong di sampingnya. Ia menatap Rizal, lalu matanya turun ke tangan suaminya. Tak ada apapun di sana. Bang, suaranya lembut, namun penuh tanya. Uangnya? Rizal duduk perlahan, bahunya jatuh. Maaf, hari ini abang gak bawa apa-apa. Ruangan itu seketika sunyi. Alia menunduk. Bima memeluk perutnya yang kosong. Rizal menunduk lebih dalam, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ada apa, Bang? Tanya Sari pelan, tanpa nada menyalahkan. Rizal menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang pria asing dari Dubai, tentang uang yang hilang, dan tentang pilihan yang ia ambil. Suaranya bergetar saat berkata, abang tahu risikonya, tapi abang gak sanggup ninggalin dia. Sari terdiam lama. Rizal menunggu. Ia siap dimarahi, disalahkan, bahkan dicaci. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sari mendekat, lalu menggenggam tangan suaminya. Bang, katanya lembut, kalau abang nolong orang dengan ikhlas, itu bukan kesalahan. Air mata Rizal akhirnya jatuh. Tapi anak-anak lapar. Sari tersenyum tipis. Kita masih punya Tuhan. Besok masih ada. Ia bangkit, mengambil air putih, lalu membaginya ke gelas kecil. Minum dulu. Kita niatkan ini sebagai puasa. Malam itu, mereka makan dengan kesabaran, bukan nasi. Anak-anak tertidur lebih cepat, kelelahan dan lapar. Rizal duduk di samping mereka, menatap wajah polos yang terlelap. Maafkan Abi, bisiknya lirih. Sebelum tidur, Rizal bersujud lama di lantai dingin. Ya Allah, aku gak punya apa-apa malam ini, tapi Engkau maha kaya. Air matanya membasahi sajadah. Di luar, malam terasa sunyi. Namun di hati Rizal, ada keyakinan kecil yang menyala, bahwa kebaikan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. 3 hari berlalu sejak malam itu. 3 hari yang terasa panjang bagi Rizal dan keluarganya. Setiap pagi Rizal kembali bekerja di pasar seperti biasa. Punggungnya kembali memikul karung. Tangannya kembali dipenuhi luka kecil. Sari kembali mengatur dapur dengan seadanya. Kadang hanya nasi dan garam, kadang sekadar air hangat. Anak-anak tetap berangkat sekolah dengan senyum, meski perut mereka sering kosong. Rizal tidak pernah menyesali keputusannya. Namun jujur saja, di sudut hatinya yang paling dalam, ada rasa takut kecil. Apakah aku salah? Pagi itu, ketika Rizal sedang memperbaiki sandal jepitnya di depan rumah kontrakan, terdengar suara mesin mobil yang tidak biasa masuk ke gang sempit mereka. Suaranya halus, berat, dan mahal. Warga sekitar menoleh heran. Sebuah mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan kontrakan Rizal. Pintu terbuka. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil.
jas hitam, sepatu mengkilap, wajah yang tak asing, pria asal Dubai itu. Rizal berdiri terpaku. "Rizal?" Pria itu memanggil dengan senyum lebar. "Iya, Pak," jawab Rizal gugup. Pria itu melangkah cepat, lalu memeluk Rizal erat. "You found me," gumam Rizal bingung. "No." Pria itu tersenyum sambil melepaskan pelukan. "God led me to you." Warga mulai berkumpul. Sari keluar rumah dengan wajah cemas. Anak-anak mengintip dari balik pintu. "Saya janji akan kembali," kata pria itu serius. "Dan saya tidak datang sendiri." Ia memberi isyarat pada sopirnya. Sebuah koper hitam kecil dikeluarkan dari bagasi. Pria itu menyerahkan koper dan sebuah amplop tebal pada Rizal. "Please, open it." Tangan Rizal gemetar saat membuka amplop itu. Matanya membelalak. Napasnya terhenti. Di dalamnya, sebuah cek bernilai 1 miliar rupiah. "Kak, kenapa sebanyak ini, Pak?" Suara Rizal nyaris tak terdengar. Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Because you gave when you had nothing." Ia lalu menoleh ke Sari dan anak-anak. "You fed my soul when your family was hungry." Air mata Sari jatuh. Anak-anak menatap bingung. "Saya seorang pengusaha," lanjut pria itu. "Harta saya banyak. Tapi hari itu, saya kehilangan segalanya. Dan Anda memberi saya harapan." Rizal jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ia bersujud di tanah gang sempit itu. "Ya Allah," bisiknya, "engkau tidak pernah tidur." Pria Dubai itu ikut menunduk hormat. "In my country, we believe this. What you give with heart, returns with blessing." Hari itu, gang sempit itu menjadi saksi bahwa kebaikan sekecil apapun, jika ikhlas, mampu membuka pintu rezeki yang tak terbayangkan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Rizal. Bukan karena angka 1 miliar rupiah yang tertulis di atas cek, tetapi karena keyakinan yang akhirnya terbukti, Tuhan tidak pernah salah menilai keikhlasan manusia. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rizal duduk di sebuah kantor bank sederhana. Tangannya masih gemetar saat menyerahkan cek kepada petugas. Ia berkali-kali menunduk, memastikan bahwa semua ini nyata. Ketika saldo di layar komputer menunjukkan angka yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, air mata kembali mengalir. Rizal pulang ke rumah bukan lagi dengan langkah tertatih, melainkan dengan dada yang penuh syukur. Namun ia tak langsung mengubah apapun secara berlebihan. Ia memeluk Sari dan anak-anaknya, lalu berkata pelan, "Rezeki ini titipan. Kita harus jaga." Hal pertama yang ia lakukan bukan membeli barang mahal, melainkan melunasi utang kecil di warung tetangga dan membayar kontrakan yang menunggak. Setelah itu, ia menyisihkan sebagian untuk orang-orang yang dulu sering membantunya di masa sulit. Beberapa bulan kemudian, Rizal membangun rumah kecil yang layak, tak besar, tak mewah, tapi kokoh dan penuh cahaya. Sari kini bisa memasak tanpa khawatir bahan habis. Alia dan Bima berangkat sekolah dengan sepatu baru dan bekal di tas mereka. Namun yang paling berubah bukanlah rumah atau pakaian mereka, melainkan cara Rizal memandang hidup. Ia membuka usaha kecil di pasar, bukan sebagai buruh angkut, melainkan sebagai pemilik lapak. Ia mempekerjakan beberapa orang yang dulu senasib dengannya. Setiap hari, ia menyapa mereka dengan senyum dan berkata, "Kita cari rezeki bareng-bareng." Suatu sore, Alia bertanya polos, "Abi, kenapa dulu Abi kasih uang terakhir ke orang asing?" Rizal tersenyum, mengusap kepala anaknya. "Karena Abi takut sama Allah lebih dari takut lapar." Ia mengajarkan anak-anaknya satu hal sederhana, jangan pernah menghitung kebaikan dengan logika untung rugi. Rizal tetap mengenakan kaos sederhana, tetap makan di rumah, tetap salat di musola kecil dekat rumah. Tak banyak yang tahu bahwa ia kini orang berada. Dan ia memang tak ingin dikenal karena hartanya. Di sudut rumahnya, Rizal menyimpan selembar uang 100.000 rupiah, uang yang dulu hampir menentukan segalanya. Bukan untuk dipakai, tapi untuk diingat. Setiap kali hidup terasa berat, ia memandang uang itu dan berbisik, "Kalau dulu aku bisa ikhlas saat tak punya apa-apa,
Aku harus lebih ikhlas saat Allah memberiku segalanya. Karena sejatinya, kekayaan terbesar manusia bukan pada apa yang ia simpan, melainkan pada apa yang ia berani berikan.